Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Senin 9 Maret 2026 dengan tema Ciri Dahaga Rohani. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Allah yang peduli dengan kehidupan dan pergumulan kami, Engkaulah yang paling mengerti akan kehausan yang sedang kami alami. Dalam kehausan, seringkali kami menjadi mata gelap, berusaha untuk meraih dan mereguk apapun yang tersedia untuk memuaskan dahaga kami. Namun yang terjadi bukannya kami terpuaskan, justru kami semakin haus dan terus mencari kepuasan, hingga akhirnya kami kelelahan. Hari ini kami datang kepada Kristus sebagai sumber air kehidupan. Puaskanlah dahaga kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 5-42. Secara khusus saya akan membacakan ayat 6-10, kemudian ayat 19. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Keluarga damai dan sobat Samas, sebagai kesinambungan dari tema Minggu Prapaskah yang ketiga, yaitu menerima anugerah, penawar dahaga, maka selama 3 hari ini Samas akan membahas tema hari ini, ciri-ciri dahaga rohani. Dan besok, mengapa terjadi dahaga rohani? Lalu lusa, bagaimana cara memuaskan dahaga rohani? Mari kita bersama melihat apa sebenarnya ciri dahaga rohani. Seperti orang yang haus pada umumnya, tentu dia akan terus mencari sesuatu yang dapat memuaskan dahaganya. Sebagai seorang manusia, tentu Yesus bisa mengalami kehausan. Secara alamiah, seseorang yang haus tentu berusaha untuk mendapatkan air agar dahaganya terpuaskan. Karena tidak memiliki alat untuk mengambil air, maka adalah wajar bagi Yesus untuk meminta bantuan orang lain. Dan kebetulan di sana saat itu hanya ada seorang wanita Samaria. Dari sini kita melihat bahwa Yesus bukanlah orang yang angkuh atau jaga gengsi, sehingga dia mau meminta air kepada wanita Samaria itu. Saat itu di sana biasanya orang yang akan mengambil air harus membawa alatnya sendiri, misalnya timba atau alat lainnya. Karena Yesus tidak membawa timba atau sejenisnya, maka ia perlu minta bantuan wanita Samaria yang juga sedang mengambil air. Karena jika Yesus tidak mau meminta, mungkin dia akan tetap kehausan. Yang kedua, kita belajar bahwa ciri dahaga rohani ini adalah kehausan itu membutuhkan minuman yang tepat. Jika sesuatu yang dia teguk tidak tepat, alih-alih terpuaskan, dia justru akan semakin kehausan, sehingga akan terus berusaha memenuhi hingga dahaganya terpuaskan.
Misalnya saja jika seorang sedang kehausan sekali dan tenggorokannya sangat kering, maka seharusnya dia minum air putih dan bukan minuman yang sangat manis, apalagi kopi yang terlalu pekat, karena hal itu hanya akan membuatnya terus-menerus kehausan. Di ayat 13, Yesus berkata kepada wanita itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Ketika Yesus sudah beralih kepada pembahasan tentang dahaga rohani, wanita Samaria itu masih berpikir tentang kehausan jasmani. Kehausan yang dialaminya dalam relasi suami istri membuat wanita Samaria itu kawin sampai 5 kali. Bahkan ketika kehausan itu belum terpuaskan, saat itu ia masih tinggal bersama dengan seseorang yang bukan suaminya. Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa ia dapat memberikan air yang akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada 2 hal yang penting di sini yang harus kita ketahui tentang air yang dibutuhkannya. Yang pertama, hanya Yesus yang dapat memberikan air itu. Dan yang kedua, air yang ditawarkan Yesus merujuk kepada hidup kekal. Kehausan pada wanita Samaria yang dimaksud Yesus bukanlah kehausan jasmani, sehingga ia tidak bisa memuaskannya dengan air dari sumur manapun, kecuali dari Tuhan Yesus. Tentu saja yang Yesus maksudkan juga bukan berarti dia harus kawin dengan Tuhan Yesus. Banyak orang tidak menyadari kehausan apa yang sedang terjadi dengan dirinya, serta di mana dia dapat menemukannya. Tidak jarang pula hal-hal buruk terjadi di dalam dirinya karena dia terus berusaha memuaskan dahaganya. Yang ketiga, kondisi haus membuat seseorang itu rentan terhadap godaan atau cobaan. Seseorang yang sangat kehausan lebih mudah tergoda untuk segera mereguk apapun yang ada di dekatnya. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak haus. Dia bahkan bisa menahan diri untuk tidak minum selama kurun waktu tertentu. Demikian pula dengan wanita Samaria yang mengalami dahaga rohani. Jika dia mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam perkawinan pertamanya, maka dia tidak akan kawin sampai 5 kali. Dan iblis paham betul apa yang menjadi kehausan seseorang. Karena itu dia memakai berbagai muslihat agar manusia masuk dalam jebakannya. Bahkan godaan yang satu seringkali menyeret seseorang kepada godaan-godaan berikutnya. Kita harus menyadari kondisi rentan ini, sehingga kita dapat lebih jeli membaca perangkap iblis. Dan ketidakmampuan kita seharusnya membawa kita untuk bersandar kepada Tuhan, bukan bersikap arogan atau meremehkan, merasa pasti bahwa kita bisa menghadapi godaan itu. Yang keempat, jika dahaga seseorang terpuaskan, maka keadaannya akan pulih dan dia dapat melakukan aktivitasnya kembali dengan kekuatan baru. Wanita Samaria itu mulai menyadari bahwa Yesus sanggup memuaskan dahaganya. Karena itu dia segera mengakui dengan yakin di ayat 19, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dan di ayat 25, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Bahkan pemulihan yang terjadi pada wanita itu membuatnya berani bersaksi kepada banyak orang yang sebenarnya merupakan orang-orang Samaria atau orang-orang yang selama ini memiliki resistensi tinggi terhadap orang Yahudi. Bahkan di ayat 42 kita melihat bagaimana
Orang-orang Samaria yang mendengarkan pengajaran Yesus yang telah memuaskan dahaga mereka, membuat mereka dapat berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Kiranya renungan hari ini yang sudah menunjukkan kepada kita ciri dahaga rohani dapat menyadarkan untuk mengenali dahaga kita, serta membawa kita membuka diri kepada Tuhan, mata air kehidupan yang membawa kita kepada hidup kekal. Mari kita berdoa. Yesus sang mata air kehidupan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang membukakan mata hati kami atas dahaga yang sebenarnya kami alami. Kiranya firman-Mu terus menjadi air hidup yang memuaskan dahaga kami, agar kami tidak jatuh dalam jerat iblis. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Damai dan Sobat Samas, selamat menyerahkan diri kepada Kristus sang sumber air, supaya dahaga rohani kita boleh dipuaskan. Tuhan memberkati.